Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Ahmad Tohari, NIM C241900037. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait bagaimana sih kita menganalisis data pertumbuhan ikan. Nah, di sini saya akan mengolah data terkait dengan distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot, dan faktor kondisi. Nah, di sini saya akan menggunakan software Microsoft Excel dalam menganalisis data. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja ke prakteknya. Baik, langkah pertama kita harus menyiapkan Excel dan juga datanya. Di sini saya sudah menyiapkan mulai dari nomor ikan, panjang total, dan bobot ikan. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang nantinya akan kita olah. Kita langsung saja mulai dari mencari N atau jumlah data dengan cara count. Terus kita pilih pada nomor ikan. Nah, di sini kita bisa menggunakan Ctrl Shift dan panah bawah gitu. Jadi lebih cepat dalam memblok datanya. Saya bisa langsung enter aja. Sini kita udah menemukan jumlah datanya. Selanjutnya nilai maksimum dan minimum. Sini kita menggunakan rumus max. Kemudian kita pilih pada bagian panjang total. Kita pilih, caranya sama kayak tadi, langsung enter. Dan sudah kita temukan. Kemudian untuk min, masih sama menggunakan panjang total. Kita enter lagi. Nah, di sini kita udah nemuin N, max, dan min. Selanjutnya kita akan mencari jumlah kelas. Untuk mencari jumlah kelas ini, rumusnya adalah 1 ditambah 3,32 yang dikalikan dengan log dari jumlah data. Kita bisa enter aja. Dan sudah dapat. Nah, untuk jumlah kelas ini kita akan lakukan pembulatan ke atas. Jadi untuk jumlah kelas ini akan menjadi 9. Nah, selanjutnya adalah wilayah. Nah, untuk wilayah sendiri adalah nilai maksimum dikurangi dengan minimum. Langsung enter aja. Nah, untuk lebar kelas, di sini kita bisa membagi dari nilai wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Nah, dapatkan kelas gini, dan untuk lebar kelas kita bulatkan ke bawah. Jadi di sini kita masukkan 8. Selanjutnya jarak kelas. Nah, sebelum menentukan jarak kelas kita tentukan dulu NST-nya nih. Nah, berhubung di sini angka yang kita gunakan itu pada panjang khususnya tidak memiliki angka di belakang koma, maka NST-nya kita masukkan 1. Baik. Lanjut untuk jarak kelas ini kita tinggal menjumlahkan antara lebar kelas ditambah dengan NST. Kita langsung bisa enter aja. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai SKB dan SKA. Nah, untuk SKB yang pertama sendiri kita akan menggunakan nilai minimum data. Kemudian untuk SKA, rumusnya adalah nilai SKB ditambah dengan lebar kelas. Nah, ini untuk lebar kelasnya jangan lupa di string ya teman-teman. Atau diberi tanda dolar agar datanya tidak berubah. Kita bisa langsung enter aja. Selanjutnya untuk SKB yang selanjutnya adalah dengan nilai SKB sebelumnya ditambah dengan jarak kelas. Nah, dengan jarak kelas. Jangan lupa untuk di string juga. Enter. Dan ini kita bisa langsung drag ke bawah aja menyesuaikan dengan jumlah kelas. Nih. Nah, ada 9 data, ini udah ada 9 data. Dan untuk SKA-nya ini kita juga bisa langsung drag aja. Nah, untuk nilai SK, kita akan masukkan nilai SKB, simbol dan, kemudian simbol minus, dan masukkan nilai SKA. Kita bisa enter. Nah, ini kita bisa drag atau bisa double klik pada bagian pojok sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai BKB dan BKA. Nah, untuk BKB sendiri rumusnya adalah SKB dikurang setengah dari nilai NST. Nah, untuk nilai NST ini jangan lupa kita string dan enter.
kita bisa langsung double klik aja. Dan udah selesai mencari nilai BKB, lanjut ke BKA. Nah, untuk BKA ini mirip-mirip dengan nilai BKB. Hanya yang beda adalah kita sih menggunakan nilai SKA dan ditambah, bukan dikurang. Untuk ininya masih sama, setengah dari NST. Kita bisa langsung, jangan lupa di string, kita enter, dan kita bisa lakukan double klik. Oke, untuk BK caranya sama dengan SK. Kita masukkan nilai BKB, kemudian beri simbol dan strip, dan pilih nilai BKA. Kita enter, dan double klik. Oke, selanjutnya adalah mencari nilai dari FI total. Nah, caranya pertama kita blok dulu nih semua tabel pada FI total ini. Kemudian baru kita masukkan rumusnya, yaitu frekuensi. Nah, di sini frekuensi kita pilih dulu panjang total. Dari atas sampai bawah, pastikan sudah terblok semua. Dan di sini kita menggunakan titik koma dan blok nilai SKA. Jangan lupa beli tutup kurung. Nah, di sini kita jangan langsung enter ya teman-teman, karena nantinya akan terjadi kesalahan gitu. Jadi kita menggunakan Ctrl, Shift, dan juga Enter. Nah, kita sudah mendapatkan nilai FI total dari masing-masing kelas. Selanjutnya kita akan membuat diagram dari distribusi frekuensi panjang. Di sini kita pilih chart kolom, pilih yang pertama ini. Nah, di sini kita langsung select data, kemudian add. Nah, untuk series value-nya itu kita pilih dari nilai FI total. Enter. Terus oke. Nah, kemudian untuk horizontal kategori, ini kita ubah. Ini kita pilih nilai SK. Kemudian enter. Oke. Nah, datanya sudah dimasukkan. Di sini kita tinggal mengatur tampilan dari diagramnya. Ini kita grid line-nya kita hapus aja. Dan untuk cara title juga kita hapus aja, teman-teman. Nah, kalau udah di sini kita pilih format data series. Ini kita mengatur tampilannya, teman-teman. Ini colornya kita bisa ubah jadi hitam. Kemudian untuk yang bagian sumbu X kita pilih no fill. Kita pilih no fill. Solid line kita pilih warna hitam 1. Begitu pula jangan sumbu Y-nya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita tinggal memberi nama. Di sini ada selang kelas. Dan ini kita pilih, kita masukkan frekuensi total individu. Oke. Terus kita harus mengatur juga nih bagian belakang atau background dari diagramnya. Kita pilih no fill dan juga no line agar transparan seperti ini. Jika sudah, kita tinggal mengatur hurufnya aja. Kita pakai Times New Roman ukuran 12 dan selesai. Ini merupakan diagram dari distribusi frekuensi panjang. Selanjutnya kita akan mengolah data untuk pola pertumbuhan total, namun di sini sebelumnya kita harus mencari nilai log L dan log W di mana. Nah, log L sendiri merupakan nilai log dari panjang total dan log W adalah log dari nilai bobot ikan. Masukkan aja rumusnya itu log, kemudian pilih panjang total, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa langsung double klik aja. Oke, untuk log W juga sama. Log, kemudian kita pilih data bobot ikan, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa langsung double klik juga ya, teman-teman. Oke, kita udah selesai nyari log W dan log L. Selanjutnya kita akan mencari sigma X dan sigma Y. Nah, untuk sigma X dan sigma Y rumusnya sama, yaitu menggunakan rumus sum.
Mana untuk X sendiri itu adalah nilai dari log L. Kita blok sampai bawah, dan enter. Dan untuk sigma Y sama, kita pakai sum, kemudian pilih log W. Kita pilih datanya juga sampai bawah, kemudian enter. Dan kita telah selesai mencari nilai sigma X dan sigma Y. Selanjutnya, sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Jadi kita menggunakan rumus sum SQ. Dan untuk datanya sama seperti tadi. Untuk yang X kita menggunakan log L, dan untuk yang Y kita menggunakan data log W. Langsung blok aja, enter. Nah, di sini kita udah dapat nilai. Selanjutnya kita akan mencari sigma X dan Y. Nah, rumusnya itu adalah sum produk. Nah, kita sum produk. Dan di sini kita pilih nilai dari log L, kemudian titik koma, kita pilih data dari log W, kemudian enter. Lanjut, sini kita akan mencari nilai X bar dan Y bar. Untuk kita menggunakan rumus average, kemudian kita pilih datanya kembali, menggunakan data dari log L, dan untuk Y bar sama average. Di sini kita menggunakan data dari log W, dan enter. Sudah menemukannya. Nah, untuk N sendiri kita sama seperti mencari N sebelumnya, jumlah data kita count, dan pada nomor ikan kita pilih sampai bawah dan enter. Oke. Selanjutnya mencari nilai B. Untuk mencari nilai B itu rumusnya adalah sigma dari XY kita kurangi dengan 1/n, kemudian kita kalikan dengan sigma X dan kali lagi dengan sigma Y. Nah, ini belum selesai, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bagi dengan sigma X kuadrat dikurangi 1/n, kurung, kemudian dikali dengan sigma X. Kita pilih sigma X pangkat 2. Dan kita bisa enter. Ini ada yang salah disuruh masih, cuma nggak apa-apa, ini yes aja karena nilainya juga sama. Kemudian untuk A, nah, untuk nilai A ini kita akan menggunakan Y bar, nilai Y bar dikurangi nilai B dikali dengan nilai dari X bar. Gini. Langsung enter. Oh, kayaknya ada yang... Sebentar ya, teman-teman. Ini kita menekan Y bar dikurangi nilai B dikali nilai dari X bar, kurung, dan enter. Nah, segini. Nah, nantinya nilai A yang akan digunakan itu bukan yang ini ya, teman-teman, tapi kita akan mencari antilog dari nilai tersebut, yaitu 10 pangkat nilai A yang sudah kita cari, dan enter. Dapatkan 0,02. Lakukan interpretasi terhadap data tersebut. Ini kita masukkan dulu. Nah, untuk rumus W sendiri itu kan A L pangkat B ya, teman-teman. Nah, ini kita bisa langsung aja masukin datanya. Untuk nilai A itu kan 0,0002, dan untuk B-nya itu adalah 2,4246. Selanjutnya kita interpretasikan ini.
Jadi, setiap perubahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar, kita masukkan nilai B-nya ya teman-teman. 42, 46. Dan, oke, selanjutnya kita akan mengolah tabel sidik ragam. Selanjutnya di sini kita akan mengolah data pada tabel sidik ragam mulai dengan derajat bebas. Untuk sini R ini adalah regresi, S ini sisa, dan T itu total ya teman-teman. Nah, pertama kita mencari DBR. Untuk DBR itu kita masukkan angka 1. Kemudian untuk S, DBS ini kita tinggal mengurangi N dengan 2. Jadi N dikurangi 2. Dan untuk DBT ini kita N dikurangi 1. Enter. Selanjutnya kita akan mencari jumlah kuadrat JK. Nah, pertama kita JKR. JKR itu rumusnya adalah nilai B dikalikan dengan nilai dari sigma XY dikurangi 1 per N dikali sigma X dan sigma Y. Tutup kurung, tutup kurung, tutup kurung. Langsung enter. Nah, sebelum kita nyari JKS, kita harus nyari JKT terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, untuk JKT ini rumusnya adalah sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat dikurangi 1 per N. Kemudian dikalikan dengan nilai dari sigma Y di pangkat 2. Kita bisa enter. Dan untuk JKS rumusnya tinggal JKT dikurangi dengan JKR. Kita bisa enter. Kemudian untuk KT atau kuadrat tengah. Untuk KTR rumusnya adalah JKR dibagi dengan DBR. Enter. Dan untuk KTS itu rumusnya adalah JKS dibagi dengan DBS. Kita bisa enter. Nah, untuk F hitung sendiri sebenarnya juga sederhana, hanya membagi dari KTR dibagi dengan KTS. Kita bisa enter. Nah, untuk F tab ini kita akan menggunakan rumus FNV. FNV, kemudian kita masukkan 0,05. Kemudian kita pilih DBR, titik koma lagi, DBS. Kita bisa enter. Oke, kita udah selesai. Dalam mencari datanya, kita bisa memberikan kesimpulan nih teman-teman. Nah, sini ada hipotesis atau H0 dan juga H1 H0 di mana panjang tidak mempengaruhi bobot dan H1 saat panjang mempengaruhi bobot. Nah, di sini karena kita tulis dulu nih. Di sini F hit-nya itu lebih besar ya teman-teman daripada F tab. Nah, kalau kondisinya seperti ini, maka kita akan mengambil H1 di mana panjang mempengaruhi bobot. Ini. Nah, terus H0 ini dipakainya kapan? Nah, H0 ini dipakai saat kondisinya F tab ini lebih besar daripada F hit ya teman-teman, dan dia terus selanjutnya nanti kita akan menghitung uji T. Selanjutnya kita akan mengolah data pada uji T. Nah, ini uji T ini pertama ada SP kuadrat. Nah, untuk SP kuadrat sendiri rumusnya adalah KTS dibagi dengan nilai dari sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat dia dikurangi dengan 1 per nilai N. Dan dikalikan dengan sigma X
kuadrat ya, pangkat 2 teman-teman. Sigma X pangkat 2. Kemudian enter aja langsung. Oke. Tadi saya ini kurang tanda kurung ya, tutup kurung 1. Jadi tadi dikoreksi oleh Excel ya. Kemudian lanjut mencari SB itu gampang banget. Tinggal mencari akar dari SB kuadrat dengan cara SQRT. Dan kita pilih nilai dari SB kuadratnya, tutup kurung, dan enter. Selanjutnya mencari T hitung. T hitung ini bersifat mutlak ya teman-teman. Jadi kita pakai ABS nih depan rumusnya. Kemudian kita pilih nilai B dikurangi 3, kemudian dibagi dengan nilai SB. Tutup kurung. Dan enter. Misalnya kita akan mencari TB teman-teman di sini. Nah, untuk TB ini rumusnya adalah TINV. Kemudian kita masukkan 0,05. Nah, ini 0,05 ini merupakan nilai kemungkinan ya teman-teman. Kemudian kita pilih DBS. DBS-nya ini. Nah, ini. Langsung tutup kurung aja dan oke, ada kesalahan. Oh, ini kita menggunakan titik koma ya teman-teman. Kita gunakan titik koma, kemudian enter. Nah, selesai. Nah, kesimpulannya adalah T hitung yang kita dapat lebih besar dari TT. Kemudian untuk menentukan pola pertumbuhannya dari ikan tersebut adalah kita lihat dari nilai B-nya nih teman-teman. Nilai B-nya kita kan di sini 2,4 ya, 2,4. Mana 2,4 itu berarti tidak sama dengan 3. Pola pertumbuhannya adalah alometrik. Nah, kemudian alometrik kan dibagi jadi 2 nih, ada alometrik positif dan negatif. Nah, karena angkanya itu ada 2,4, itu kurang dari B, maka pola pertumbuhannya itu termasuk dengan kepada alometrik negatif ya teman-teman. Dan itu untuk pengolahan data di bagian uji T. Selanjutnya kita akan membuat diagram. Nah, proses pembuatan diagram diawali dengan menginsert scatter. Kita pilih yang pertama. Kemudian di sini kita langsung aja select data ya teman-teman. Kita add. Nah, kemudian untuk nilai X-nya ini kita akan masukkan data panjang teman-teman dari atas sampai bawah. Dan enter. Dan kemudian untuk nilai Y-nya itu kita pilih dari data bobot ikan. Enter, kita langsung oke aja. Dan oke. Di sini akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa hapus aja untuk chart title-nya ini. Kemudian kita bisa tambahkan axis title. Ini ya, kita tambahkan axis title. Nah, untuk axis title ini kita ubah jadi panjang dalam milimeter. Dan ininya kita kasih bobot dalam gram. Oke. Selanjutnya, ini kita hapus grid line ya teman-teman. Grid line kita hapus saja. Kemudian kita tambahkan trend line. Kita di sini menggunakan more option teman-teman. Nah, di more option ini kita pilih power. Kemudian display equation on chart dan display R squared value on chartnya ini kita checklist teman-teman. Jadi akan muncul seperti ini. Sebenarnya kita ubah dulu nih tampilan dari trend line ya, kita ubah dulu, mungkin udah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk bagian ininya yang tadi kita masukkan, kita rubah sesuaikan dengan rumus yang kita gunakan ya, dengan kita ubah jadi L. Kemudian kita masukkan jumlah datanya nih teman-teman. Jumlah datanya itu tadi ada 140. Oke, dan saja kita tinggal menghapus backgroundnya dari diagram ini. Dan kita atur nih fontnya jadi Times New Roman ukuran 12. Kita atur lagi dikit-dikit, kemudian
Ini supaya hitam. Dan ini merupakan hasil akhir dari pembuatan diagram. Nah, selanjutnya kita akan mengolah data terkait dengan faktor kondisi ikan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel data ikan yang sudah diurutkan berdasarkan panjang total dari yang terkecil dan yang terbesar. Kemudian di sini juga saya sudah memberikan warna pada setiap selang kelas agar mempermudah kita dalam mengolah data nantinya. Sini saya juga sudah menyediakan data SKB, SKA, SK, F total, kemudian nilai B dan nilai A dari perhitungan sebelumnya. Kemudian untuk faktor kondisi, berhubung dalam perhitungan tadi, dalam hipotesis tadi, kita menyimpulkan bahwa pola pertumbuhan ikan ini pada data ini adalah alometrik. Jadi untuk rumus FY sendiri kita sesuaikan dengan pola pertumbuhan tersebut. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu W dibagi A dikali L pangkat B. Nah, untuk lebih jelas kita langsung praktik aja, teman-teman. Nah, kita masukkan nilai W-nya, kemudian dibagi dengan nilai A. Nah, untuk nilai A ini jangan lupa di string ya, teman-teman. Jadi nantinya kita bisa tinggal drag aja gitu ke bawah, tanpa harus ngubah-ngubah data. Selanjutnya dikalikan dengan nilai L, dipangkatkan dengan nilai B. Nah, nilai B ini juga kita string aja ya. Kita klik F4. Kemudian tutup kurung, dan enter. Oke, ini merupakan nilai dari faktor kondisinya. Kita bisa langsung double klik aja, atau mungkin teman-teman mau di drag juga boleh. Kita double klik di sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari FK rataan. Nah, FK rataan sendiri ini cukup mudah dalam mencarinya. Kita menggunakan rumus average. Nah, disinilah warna ini akan membantu teman-teman gitu. Ini kita bisa langsung kan, ini selang pertama yang tadi saya beli warna hijau, kita bisa langsung. Nah, ini kita string teman-teman. Nah, untuk alasannya kenapa nanti kita bakal bahas. Oke, kemudian lanjut juga average ini. Ini kita bisa copy aja, supaya nantinya gampang. Dan ini average-nya kita pilih yang selang selanjutnya. Kalau udah kita enter, kemudian kita oke, nggak bisa deh. Langsung average lagi, kemudian kita pilih selang data selanjutnya, kemudian kita string dan enter. Oh ya, ini belum di string. Sebentar, kita string dulu teman-teman, supaya nantinya mempermudah kita. Oh no. Nah, oke, kita enter. Nah, lanjut lagi, kita average lagi di selang data selanjutnya. Ya, nanti teman-teman bisa lakuin ini sampai dengan tabel data terakhir ya, teman-teman. Mungkin akan cukup panjang. Kita pilih lagi average-nya. Ini jangan lupa kita string dan enter. Dan kita average lagi. Sekali dari lebar. Lagi kita pilih lagi datanya, kemudian kita string, kemudian kita enter. Ya, lanjut lagi. Nah, untuk yang ini karena memang 0, kita nolkan saja teman-teman. Ini 0. Kemudian untuk ini average. Nah, walaupun ini cuma satu data gak apa-apa, kita masukin aja ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya ini terkait dengan stdef. Nah, di sini kenapa tadi kita gunakan string pada tiap data yang kita masukkan gitu teman-teman. Ini kita bisa langsung aja di blok, kemudian ditarik nih ke
tabel stdef-nya. Nah, oke. Nah, di sini kita tinggal mengubah nih teman-teman, average ini menjadi stdef. Nah, kita tinggal mengubah aja ini menjadi stdef, kemudian kita bisa langsung enter. Begitu seterusnya hingga sampai yang bawah, kita ubah-ubah terus. Ini kita nol aja ya teman-teman, berhubung karena memang nggak ada datanya gitu. Nah, kemudian kenapa ini kok tulisannya kayak gini? Nah, ini karena memang datanya ini hanya satu teman-teman, jadi hasilnya akan tampil seperti ini. Nah, coba kita ubah ya, stdef. Nah, kan tetap. Jadi ini langsung aja kita ganti dengan angka 0 ya, secara manual. Dan itu merupakan proses pengolahan data pada faktor kondisi. Yang selanjutnya kita akan mengolah data menjadi diagram. Untuk pembuatan diagram sendiri, kita mengolahnya dengan menginsert scatter di sini. Kita insert aja, dan kita select data di sini, data. Kita pilih add, kemudian pilih. Nah, untuk nilai x-nya ini kita pakai dari nilai sk. Nah, kemudian untuk y-nya ini kita pakai fk rataan. Oke, kalau udah kita langsung oke aja nih teman-teman, langsung oke. Kita bisa langsung ubah nih chart title-nya kan. Bisa ubah jadi FK total. Oke. Selanjutnya, nah grid line-nya itu bisa kita hapus. Kita hapus saja. Nah, kita di sini tambahkan error bar ya teman-teman. Kita tambahkan error bar. Kemudian kalau sudah sini untuk yang garis horizontalnya ini kita bisa delete aja langsung teman-teman. Kita klik pada garisnya, kemudian kita delete. Nah, selanjutnya kita akan mengatur nih dari si error bar-nya ini. Kita bisa klik kanan, kemudian format error bar. Direction-nya kita pilih bold, kemudian end style-nya kita pilih cap. Nah, yang kita ubah ini di error amount-nya nih teman-teman. Kita pilih custom, kemudian specific value. Nah, untuk specific value-nya, baik positif maupun negatif, kita akan masukkan data dari stdef-nya ini. Masukkan aja langsung. Dan kita klik OK. Dan selesai. Kita tinggal ngatur tampilannya aja nih. Dari tabelnya kita hapus background-nya. Kemudian kita atur font-nya nih teman-teman. Jadi Times New Roman. Oke. Dan untuk pembuatan tabel telah selesai. Nah, setelah pembuatan diagram kita bisa interpretasikan data yang ada. Nih, seperti yang bisa dilihat juga ya dari tabel ini, di mana FK rataan tertinggi pada selang kelas 158 sampai 166 dengan nilai FK rataan yaitu 1,0519 dengan standar error yaitu 0,0700 dan sedangkan FK rataan terendah pada selang kelas 176 sampai 184 dengan FK rataan 0,7095 dan standar errornya 0. Dan mungkin sekian aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.